Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qadassallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati bidarini amin. Kita lanjutkan insyaallah bagian akhir dari pembahasan muhadarah yang keempat, khatimatul bahats, penutup pembahasan, yakni hikmatut tasyri'. Hadzal baitul atiqul ladzi rafa'a qawa'idahu abul anbiya Ibrahim alaihissalam, huwa kiblatu ahlil ardi kama anna baital ma'mura kiblatu ahlis samai yatufuna haulahu yusabbihuna bihamdillah. Ini adalah baitul atiq, bait yang dimerdekakan Allah dari pembencinya, dari musuhnya. Alladzi yang rafa'a qawa'idahu, yang mengangkat, yang meninggikan akan pondasi-pondasinya oleh bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dianya bait adalah kiblat penduduk bumi, maksudnya untuk umat akhir zaman pada hari ini. Kama sebagaimana annal baital ma'mur, sesungguhnya baital ma'mur yaitu nama tempat yang ada di langit ketujuh adalah kiblat penduduk langit, yang dikatakan 70.000 malaikat masuk ke dalamnya setiap hari dan tidak keluar. Yatufuna haulahu, mereka berkeliling, mereka tawaf sekitarnya Baitul Ma'mur. Yusabbihuna bihamdillah, mereka mensucikan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad taqadat hikmatullah, sungguh telah memutuskan, iktadat menginginkan, memutuskan oleh hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, an yajma'a, bahwa mengumpulkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala umat tauhid, umat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kiblat yang sama. Fa amara khalilah, maka memerintahkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala akan khalilnya, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya bahwa membangun ia Nabi Ibrahim alaihissalam hazal baital atiq, akan ini bait yang dimerdekakan Allah. Liyakuna,
supaya ada ia bait itu mathabatan linnas. Mathabah maknanya diambil dari kalimat wasabah, melompat, maksudnya tempat perkumpulan manusia. Wa amna, dan tempat mencari keamanan. Wa masdaran, dan menjadi sumber, tempat terbit. Masdar itu tempat terbit, sumber dari kalimat lain. Li is'a, untuk memancarkan. Is'a, menyiarkan, memancarkan nur Rabbani. Ada waw. Hah? Nah, harusnya nggak ada waw. Li is'a'in nuri Rabbani, untuk memancarkan nur ketuhanan. Nggak ada waw. Wa makanan, supaya ada ia bait itu menjadi tempat li haji baitihil mu'azzam, untuk menuju baitnya Allah yang diagungkan. Ya'tihin nasu, datang akannya bait oleh manusia, min kulli fajjin amiq, dari setiap penjuru yang sangat jauh. Fajjin amiq, penjuru yang jauh, ribuan, ratusan ribu kilometer ditempuh, apalagi oleh orang haji di zaman tahun 70-an, 60-an, itu dengan kapal laut bisa 2 bulan perjalanan. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat buat mereka, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat, artinya tempat-tempat yang bermanfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi, supaya mereka berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ayyamin ma'lumat, pada beberapa hari yang ditetapkan. Wa qad amara Allahu rasulahul karim, dan sungguh memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya yang memiliki kemuliaan. Dengan apa diperintahkan Allah? Bitawajjuhi ilaihi fis shalah, dengan menghadap kepadanya Baitullah, Ka'bah, di dalam ibadah salat. Ba'da an tuwujjiha, setelah bahwa disuruh menghadap ya Rasul. Boleh tawajjaha, boleh tuwujjiha. Setelah bahwa disuruh menghadap ya Rasul ke Baitul Maqdis 16 atau 17 atau 17 bulan. Wadhalika, demikian, disuruh menghadap 16-17 bulan ke Baitul Maqdis, lalu disuruh kembali ke Baitullahil Haram li hikmatin jalilatin, itu karena ada tujuan yang agung, karena ada hikmah yang besar, yaitu
imtihanu imanin nas, menguji iman manusia. Untuk menguji iman manusia. Waqtibaru sidqi yakinihim, dan menguji kebenaran keyakinan mereka. Menguji kebenaran keyakinan mereka. Liyazharal mu'minus shadiq, supaya terlihat orang beriman yang betul-betul beriman. Mu'minus shadiq, orang beriman yang betul-betul beriman. Minal kadhibil munafik, dari pembohong yang munafik. Waliyu'ida, dan supaya mengembalikan ia Allah subhanahu wa ta'ala. A'ada yu'idu, waliyu'ida, supaya bahwa mengembalikan ia Allah bagi ini umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati ikhtaraha Allah, umat yang memilih akannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat yang memilih akannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih untuk apa? Qiyadata rukabil insaniyah, sebagai penuntun kendaraan-kendaraan kemanusiaan. Rukabil insaniyah, menuntun tunggangan-tunggangan kemanusiaan. Manusiawi. Karena kalau kemanusiaan itu maknanya sosial. Manusiawi artinya makhluk yang punya sifat manusia. Ba'da an takhallalat anha, ba'da an takhallat anha radahan minaz zaman, setelah bahwa berlalu, takhallat, setelah bahwa berlalu radahan apa dia? Pinjam kamu kemarin. Radahun, bukan dalnya berbaris fathah. Ba'da an takhallat anha, setelah bahwa berlalu ia kiadah tuntunan, anha darinya rukabil insaniyah, rodahan minaz zaman, pada waktu yang sangat panjang dari waktu. Yang dimaksudkan adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi dari masa Nabi Ibrahim kemudian muncul lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan umatnya, umat Nabi Muhammad menjadi qiyadah bagi rombongan kendaraan manusia menuju kebenaran setelah berlalu tuntunan tersebut pada masa yang sangat panjang, sudah habis sebelumnya, yaitu dengan meninggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga ada kekosongan penuntun. Bicara waktu itu di bangsa Arab, kekosongan penuntun
yang disebut dengan zaman fatrah, zaman di mana tidak ada azab bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Di zaman itulah hidup ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW, sehingga akidah Wahabi yang mengatakan ibu bapa Nabi dalam neraka, dia telah keluar daripada ahli sunnah dalam bab ini juga. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, huwa jatabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian, wa ma ja'ala alaikum fid dini, dan tidak menjadikan ia Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian dalam agama dari kesulitan. Lanjutkan setelah jalan kebenaran setelah pernah berlalu penuntun yang sesungguhnya pada zaman yang cukup lama, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat berikut, huwa jatabakum, dialah Allah zat yang telah memilih kalian, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidak menjadikan ia Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kalian pada agama min haraj, dari kesulitan, yakni agama nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Huwa, dianya Nabi Ibrahim alaihissalam, sammakum, yang menyebut kalian dengan sebutan muslimin, dengan ucapan beliau, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Kan itu yang muslimin mana? Oh iya, sambungannya surat ayat berapa? La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi dialah orang pertama sekali menyebut kalian dengan ucapan muslimin, sehingga Nabi Ibrahim awalul muslimin. Nah, jangan pula ikutan ayat itu, wa ana awalul muslimin, wa ana minal muslimin. Nabi Ibrahim awalul muslimin, kalau kita minal muslimin, min qablu, dari sebelumnya. Wa fi hadza, pada ini, liyakuna rasulu syahidan alaikum, supaya adalah sang rasul. Allah sebut dengan sebutan sang rasul, bukan dengan nama. Supaya adalah sang rasul itu menjadi saksi terhadap kalian. Saksi terhadap kalian bukan saksi atas amal kita, tapi saksi yang mendukung kita atas kesaksian Nabi, ke atas kesaksian kita kepada umat Nabi lain, sebagaimana dijelaskan pada ayat yang kita bahas. Wa takunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi-saksi kepada manusia. Titik. Fal Ka'batul musyarrafah zadahallahu syarafan wa ta'zima. Ini doa yang dianjurkan dibaca ketika menyebut Ka'bah. Kalau sahabat dari radhiyallahu an, para anbiya dengan sallallahu alaihi wasallam, kalau Ka'bah adalah zadallahu syarafan wa ta'zima, semoga menambah akannya Ka'bah oleh Allah kemuliaan dan keagungan. Maka Ka'bah musyarrafah dialah rumus tauhid. Rumus sama yang bahasa kita, rumus juga. Wa mazharul iman, tempat munculnya iman. Mazhar, tempat munculnya iman.
ditandai dengan jatuhnya 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Wa qiblatu abil anbiya Ibrahim Khalilir Rahman, kiblat bapaknya sang nabi, yakni Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Wa haulaha taltaqi afdatul malayini minal mu'minin. Di sekitarnya Ka'bah bertemu, bersatu hati-hati miliaran dari orang beriman. Li'annaha, karena sesungguhnya Ka'bah adalah mazhar, tempat terlihat persatuan mereka. Jadi nggak ada jengkel di sana, walaupun keinjak. Nah, paling lihat gitu aja selesai masalah. Kalau di sini mungkin kita akan ngomong, nah, kamu nggak punya mata ya? Nah, tapi di sana nampak persatuan hati, walaupun agak kesal, tapi tidak ada terjadi perkelahian karena dia dorong saya bertinju sekitar Ka'bah, kecuali Syiah masuk ke situ. Nah, kalau Syiah masuk ke situ, iya. Jadi tempat nampaknya persatuan mereka dan tempat sir rahasia bersatunya kalimat mereka ketika menghadap ke Hajarul Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Baik yang keriting dan yang lurus, yang tinggi, yang pendek, yang besar, yang kecil, yang coklat, yang merah, semua dengan satu kalimat. Labbaik Allahumma labbaik itu bukan ucapan dari orang Indonesia saja, walaupun orang Indonesia menambah-nambah yang lain. Nah, walaupun orang Indonesia berselawat kadang-kadang antara Safa dan Marwah, Taula'a badru alaina. Nah, itu orang luar juga ikut di belakang. Ternyata Indonesia itu bisa mewarnai. Nah, itu orang Turki ikut belakang jemaah Indonesia, ikut salawat itu. Pokoknya mereka di mana-mana nggak peduli deh. Nah, termasuk kemarin waktu main bola di Bahrain, bikin orang bingung gitu. Di stadion juga dia selawat Indonesia. Bukan karena mewarnai, tapi karena mereka lebih banyak. Lebih banyak. Itu sama dengan 27 negara di Eropa. Luas Indonesia itu setara dengan 27 negara di Eropa. Indonesia cuma satu, di Eropa 27 negara. Maka kalau orang Indonesia meludah ke satu negara itu tenggelam langsung. Nah, maka ini yang mereka siasati. Kalau sempat ada satu orang yang mengendalikan kepada satu kebajikan, kepada satu perkara yang hak, maka tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa ini. Tapi nggak ada dalam hadis. Nah, jadi sir tempat berkumpul kalimat mereka, siapapun mereka, dari negara manapun mereka, ucapannya sama. Fala ajaba, maka enggak heran. Nah, ayyamurahumullahu bitawajjuhi ilaiha fi salatihim,
bahwa memerintahkan akan mereka manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepada Ka'bah di dalam sholat mereka. Itu salah satu rahasianya. Kenapa sholat mesti menghadap Ka'bah? Ini mungkin salah satu jawaban yang beliau sediakan kalau antum bertemu mungkin dengan orang-orang rasional. Nah, rasional tahu kan? Rasio tahu? Rahasia? Beda dong. Rasional itu orang saya nggak ngerti juga terjemahkan ke bahasa antum. Orang yang melogikakan sesuatu. Nah, rasional, melogikakan sesuatu. Nah, kalau mereka nanya, apa logikanya? Apa dasarnya ngadapnya ke Ka'bah? Jawab, di mana tempat di manusia orang bersatu? Coba tunjukkan tempat di dunia ini orang di sana bersatu dengan satu ucapan, satu perbuatan, satu sikap, satu kesatuan hati, satu dengan pakaiannya. Ada yang beda pakaian ihramnya? Nggak ada, kecuali almarhum. Beda sendiri. Yang lain nggak, semua buka bahu kanan. Nah, tunjukkan tempat yang mana. Nah, kalau demikian bentuk tempatnya, siapa yang buat? Bukan Nabi yang membuat, nenek moyang Nabi yang buat. Nah, maka kata Syekh Ali As-Sabuni, maka enggak heran sehingga Allah suruh ngadapnya ke sana, bukan ngadap ke tempat lain. Ainama kanu fi masyariqil ardi, mana saja mereka berada pada timur, bagian timur bumi dan bagian baratnya bumi. Sebagaimana firman Allah berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah, hadapkanlah muka-muka kalian ke arahnya Masjidil Haram, yakni arah Ka'bah. Qala Imam Al-Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, qad dzakaru, jadi dalam penulisan alif lam di sana disebut alif lam iwad, alif lam ganti mudhof ilaih. Nah, al-burhan, qala al-burhan, ay qala burhanuddin, qala syams, qala syamsuddin. Nah, begitu juga al-fakhr, ay Fakhrur Razi. Jangan Fakhruddin, bukan semuanya din. Nah, iwadnya itu boleh kalau sudah maklum. Qad dzakaru, sungguh menyebutkan mereka para ulama di dalam menentukan kiblat dalam solat akan beberapa hikmah. Apa hikmahnya solat itu menghadap ke satu arah? Kenapa mesti ditentukan arah di dalam solat? Apa hikmahnya? Kata Imam Fakhrur Razi, salah satunya adalah annal abdad dhaif, sesungguhnya hamba yang lemah, wa khuliqal insanu dhaifa, sesungguhnya hamba yang lemah, idza wasala ila majlisil malikil azim, apabila dia sampai ke majlis raja yang agung, apabila dia sampai ke majlis raja yang agung, fa innahu la budda, maka sesungguhnya harus ayyastaqbilahu, bahwa menghadap ia hamba yang lemah kepadanya majlis raja yang agung dengan wajahnya. Wa alla yakuna mu'ridan an,
dan mesti bahwa tidak ada ia seorang hamba lemah itu berpaling darinya majelis raja yang agung. Pasti datangnya menghadap. Wa ayyubaligha, dan bahwa memaksimalkan ia hamba yang lemah fis sana'i alaihi, dalam menyanjung memuji atasnya raja yang agung, bilisani, dengan lidahnya. Tuanku raja, semoga diberkati Allah, panjangkan usianya, macam-macam sebutannya. Wa yubaligh, dan semestinya harus bahwa memaksimalkan ia budak yang lemah fil khidmati, dalam berkhidmat, wat tadarru', dan tadarru' maknanya meminta dengan sepenuh hati baginya raja yang agung. Fastiqbalul qiblah fi shalah, maka menghadap kiblat dalam ibadah salat, yajri majra kaunihi mustaqbilan lil malik, itu menempati ia menghadap pada tempat keadaannya hamba yang lemah menghadap sang raja. Fastiqbalul qiblah, maka menghadap kiblat dalam ibadah salat, yajri, itu menempati ia, berlaku ia pada tempat keadaannya hamba yang lemah menghadap raja, tidak berpaling dari raja. Jadi perbandingannya adalah ketika seorang abdi negara menghadap tuankunya, menghadap rajanya, menghadap presidennya, dia akan menghadap satu dengan muka. Yang kedua, nggak boleh berpaling. Bahkan kalau berpaling mundur dulu ke belakang, baru berpaling. Kemudian nyanjung-nyanjung, menjilat supaya dapat jabatan. Kemudian khidmat, bukakan pintu. Turun dari mobil, bentangkan karpet merah. Turun dari pesawat, bentangkan karpet merah. Penerbangan domestik dihentikan karena pesawat presiden mendarat. Rakyat harus terbakar di lampu merah. Penutupan jalan, mengalihkan jalan, termasuk mobil ambulan juga dialihkan jalan karena presiden mau lewat. Nah, yang paling tahu dan hal ini gubernur, bupati. Ya, kalau presiden mau berkunjung satu tempat, maka satu hari sebelumnya jalan di aspal. Nah, itu namanya khidmat. Nah, seperti itu seorang budak melayani rajanya. Maka memuji dan mensolat, mengibadah kepada Allah, ganti semua tadi itu, yaitu dengan menghadap kepada kiblat, bukan berpaling dari kiblat. Sementara qiraah dan tasbih, qiraatu wa tasbihatu tajri majras sana'i alaih, bacaan dan tasbihat menempati sanjungan di atas raja. Seorang abdi negara akan memuji presidennya, maka seorang hamba Allah akan memuji Allah sang penciptanya. Maka bacaannya enggak boleh asalan. Maka pujiannya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pagi-pagi datang yang selamat malam Pak, dipecat itu pampers. Nah, iya, pakai pampers. Datang siang-siang, selamat malam Pak. Malam bagaimana nih? Siang nih, buta kamu kali. Malam, selamat pagi Pak. Nah, jadi pujiannya nggak cocok.
Enggak cocok. Nah, ketika presidennya meninggal salah satu keluarganya, selamat Pak, Bapak sudah lahir anak. Enggak cocok, enggak sesuai. Nah, begitu kira-kira seseorang yang sholat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jelas sholat Jumat dibaca tabat syahadah. Sholat maghrib dibaca inna a'tayna. Padahal yang diinginkan pada malam Jumat qul ya ayyuhal kafirun qulillahu ahad. Isya, Sabis dan Hal Ata dibacanya lam yakunil. Nah, ini maknanya menyanjung Allah iya, tapi nggak cocok dengan sanjungannya. Sama dengan seorang raja di pagi hari diucapkan selamat siang. Nah, dan ruku dan sujud itu menempati pada posisi khidmat. Maka dengan ruku dan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini seolah-olah kita melayani Allah. Nah, betul-betul pelayanannya, ruku yang betul, sujud yang betul, dengan tanpa terpaksa. Nah, tidak ada unsur paksaan di dalam. Itu hikmah kenapa menghadap kiblat. Dan yang kedua hikmahnya adalah kenapa solat mesti menghadap satu arah. Annal maqsuda minas salah hudurul qalb. Sesungguhnya inti dari ibadah solat adalah menghadirkan hati. Inti tujuan dari ibadah solat menghadirkan hati. Wa hadzal huduru la yadu ila ma'as sukun. Ini hadir hati itu tidak akan berhasil kecuali berserta sukun. Sukun itu artinya pergerakan yang tenang. Sukun, pergerakan yang tenang. Kemudian meninggalkan iltifat, menoleh kiri dan kanan. Kemudian meninggalkan bergerak-gerak selain gerakan sholat. Maka hati akan hadir. Ketika dukun baca mantra, antum ganggu, nggak jadi mantranya itu mujarab. Antum pernah nonton film? Oh, apa judulnya? Mak Lampir? Ya bukan. Aling Dharma. Ada Mak Lampir di situ. Enggak ada. Ada kali. Arya Kamandanu. Nah, Kerajaan Majapahit. Nah, itu hiburan kami waktu SD lah itu. Bukan nonton film, dengar sandiwara radio saja. Nah, jadi takluk hatinya ke radio saat jam 5 sore itu, udahlah. Siapkan semua sapi dah dalam kandang, dah ada rumputnya, sudah mandi. Dengarkan sandiwara radio. Titi Tinular. Pas ada pertanyaan waktu SD, kelas 4. Siapa Mahapati Kerajaan Majapahit yang terkenal? Arya Kamandanu. Oh salah. Ternyata Gajah Mada. Cuman jawabannya berdasarkan radio. Masya Allah. Nah, jadi seseorang itu tidak bisa konsentrasi hatinya kecuali fisiknya tenang, kemudian tidak menoleh kiri dan kanan.
Wa hadza la yata'atti, hal ini tidak mungkin terjadi. Hadza la yumkin, yata'atti la yumkin, ini tidak mungkin terjadi kecuali idza baqiya fi jami'i sholati, apabila tetap ia seseorang di sepanjang solatnya hal kadang menghadap ke arah yang sama, alat ta'yin, atas ditentukan, arah yang sama atas ditentukan. Fa idza iqtassa ba'dul jihad bimazidi syarafin kana istiqbalu tilkal jihad aula. Apabila teristimewa sebagian arah, fa idza ikhtassa ba'dul jihad, apabila teristimewa sebagian arah bimazidi syarafin, dengan keunggulan kemuliaan, niscaya adalah menghadap demikian arah lebih utama. Pertama, solat adalah menghadirkan hati. Hati tidak akan hadir kecuali tenang. Hati tidak akan hadir, nggak konsentrasi kecuali fokus ke satu arah. Dan arah itu mesti ditentukan. Oke lah kalau begitu, berarti harus ada penentuan arah ke satu hal, ke satu arah supaya konsentrasi. Nah, ketika dari sekian arah ada yang memiliki kelebihan-kelebihan, yakni Ka'bah yang barusan kita uraikan, maka terpilihnya arah Ka'bah itu lebih utama karena dia punya keunggulan dari arah-arah yang lain. Walaupun termasuk daripada keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia, Ka'bah, kemudian piramida, termasuk Candi Borobudur. Nah, tapi keistimewaan piramid, Candi Borobudur itu nggak ada. Nah, sebetulnya membuat orang yang buat seperti itu bukan orang Islam. Kalau orang Islam retak akidahnya kalau dibuat begitu. Nah, 7 keajaiban dunia, Ka'bah, Candi Borobudur, diurutkan candi ke nomor sekian, walaupun Ka'bah nomor 1. Umat Islam bangga pula. Nggak perlu bangga, harusnya marah. Kenapa kamu setarakan Ka'bah kami dengan Candi Borobudur? Nah, dengan piramid yang isinya cuma Firaun. Nah, jadi karena Ka'bah memiliki keistimewaan yang tidak ada di tempat lain, maka mengkhususkan pemilihan Ka'bah, arah yang tertentu dari sekian arah, tentu lebih aula. Yang ketiga, hikmah menghadap solat kepada satu kiblat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul ulfata bainal mu'minin. Allah mencintai kesatuan hati sesama orang beriman. Allah mencintai ulfah, kesatuan hati sesama orang beriman. Wa qad zakarallahu al-minnata biha alaihi. Sungguh pernah menyebutkan ya Allah, sungguh telah menyebutkan ya Allah akan nikmat dengannya kesatuan hati di atas mereka ketika Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingat oleh kalian wahai orang-orang beriman. Ayat ini ditujukan terutama kepada masyarakat Madinah. Nikmat Allah terhadap kalian idz kuntum a'da'a, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan antara kaum Khazraj dan Aus. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan di antara hati-hati kalian sehingga tidak terjadi lagi perang. Fa'asbahtum, maka jadilah kalian dengan nikmatnya Allah itu bersaudara.
walau tawajjaha kullu wahidin fi salatihi ila nahiyah, jikalau menghadap setiap orang di dalam solatnya ke satu arah, jikalau menghadap setiap orang di dalam solatnya ke satu arah, lakana dzalika, sungguh adalah demikian, yuhimu, itu memunculkan, mewahamkan, menimbulkan secara waham perbedaan yang zahir. Misalnya salat di aula situ, kalau syariat mengatakan boleh menghadap kemana-mana yang kamu suka, akhirnya kita salat terserah mau arah mana-mana. Apa yang muncul di sana? Berarti nampak perpecahan. Berarti tidak sejalan daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi menghadap solat kepada satu arah itu salah satu bentuk wujud persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada arah masing-masing, maka akan nampak dugaan-dugaan perbedaan. Wa ayyanallahu lahum jihatan ma'lumah. Lalu supaya sejalan keinginan Allah dengan realita, menetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka akan arah yang tertentu. Wa amarahum, dan memerintahkan ia Allah akan mereka jami'an, seluruh mereka, bitawajjuhi, dengan menghadap, nahwaha, ke arahnya, arah yang ditetapkan, liyahsulalahumul muwafaqah, supaya hasil bagi mereka persatuan dengan sebab demikian, kesepakatan dengan sebab demikian. Jadi bagaimana keinginan Allah dan keinginan syariat supaya umat ini bersatu, ini poin penting. Nah, dan itu yang dijaga oleh sahabat, itu yang dijaga oleh para ulama. Berbeda mereka dalam pendapat, tapi tetap mereka dalam persatuan. Maka setiap ajaran yang mengajak kepada perpecahan, berarti dia keluar daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dua tuh dari garis bawahi. Nah, tabligh itu mengajak pada persatuan. Kita tidak membicarakan dana, pangkat, jabatan, perbedaan pendapat, aib masyarakat, politik praktis dan tidak praktis, dalam dan luar negeri. Nah, tidak bicara khilafiyah. Penting ajak ke masjid. Ada satu kelompok hari ini, kiblatnya sama, masjidnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, tapi nggak mau salaman. Nah, karena dia merasa beda. Dia mengajak kepada kelompok selain pada ustaz kita, jangan dengarkan pada ustaz subuhat. Ikut keluarkan ustaz si fulan dicoret warna merah, subuhat. Muncul ustaz ni kasih warna merah, subuhat. Nah, itu modelnya, itu bukan umat Nabi, itu bukan ajaran Rasul, itu ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keempat, di mana hikmahnya menghadap kepada satu arah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khassal Ka'bata bi idafatiha ilaih. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ka'bah dengan menyandarkannya Ka'bah kepadanya Allah. Dalam firman Allah yang berbunyi, wa tahhir baiti, sucikan olehmu akan rumahku. Jadi setiap sesuatu yang disandarkan kepada Allah, dia memiliki keistimewaan, baik notaben positif atau negatif. Nah, positif, Rasulullah, Habibullah, Baitullah, Kitabullah, Syahrullah al-Muharram. Dalam notaben negatif, Aduwullah,
iblis laknatullah alaihi. Jadi setiap yang dinisbahkan, yang dikaitkan kepada Allah berarti sesuatu itu besar, sesuatu itu memiliki kemuliaan. Safirul besar itu. Tapi kalau dibuang Allahnya safir, terkursi. Wa tahhir baiti, sucikan olehmu rumahku. Wa khassal mu'minin, Allah istimewakan orang beriman bi idafatihim bi sifatil ubudiyyati ilaih, dengan menyandarkan mereka orang beriman dengan sifat ubudiyah kepada Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wa kital idafatain litakhsis wa takrim, dua demikian penyandaran, peindofahan itu untuk mengistimewakan dan untuk memuliakan. Faka'annahu ta'ala qala, seolah Allah SWT berfirman, ya mu'minu anta abdi wal ka'batu baiti wa salatu khidmati fa'aqbil biwajhika fi khidmati ila baiti wa biqalbika ilayya. Wahai orang beriman, anta abdi, kamu itu hambaku, wal ka'batu baiti, Ka'bah rumahku, wassalatu khidmati, salat untuk melayaniku. Oleh sebab itu, faqbil biwajhika, maka hadapkanlah dengan mukamu, bi khidmati ila baiti, di dalam melayaniku ke rumahku, wa biqalbika ilayya, dengan hatimu kepadaku. Nah, Ka'bah adalah kiblat jasad, sedangkan Allah adalah kiblat hati. Selesai muhadarah khamis. Muhadarah keempat. Al-muhadaratul khamisah, muhadarah yang kelima, yakni sa'i antara Safa dan Marwah. Firman Allah yang berbunyi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya bukit Safa, sesungguhnya bukit Marwah itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Sampai di situ dulu. Sambung dengan ayat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah, dia termasuk orang bertakwa. Sampai situ paham maksud yang apa yang saya sampaikan? Apa? Maulid, apa lagi? Mencium Quran. Nah, apa Quran dicium? Gak pernah dicium oleh Nabi SAW. Bodoh kali. Memang Quran ada zaman Nabi, apa yang mau dicium? Kadang-kadang mereka melucu. Kita lihat mereka tertawa-tertawa, kita lihat. Nah, di zaman-zaman modern ini masih melucu-lucu begitu. Lihat di sini, Safa dan Marwah dari syiar Allah. Mana kira-kira lebih mulia Safa Marwah pada Quran? Quran. Nah, Quran lebih mulia. Kalau ketika dikatakan Safa dan Marwah termasuk syiar, berarti Quran lebih syiar lagi. Ketika Safa dan Marwah ada adabnya, naik ke sana dengan ucapan, apa ucapannya? Baca ayat ini, Inna Safa wal Marwah min syairillah, kemudian baca zikir, menghadap ke Ka'bah, kemudian doa. Itu bagian cara menghargai Safa dan Marwah, cuman bukit batu. Nah, ada adabnya. Lalu ketika orang buka Quran dan dicium, lalu dipertanyakan dalilnya. Nah, sebelum kita pertanyakan dalilnya, kita pertanyakan di mana otakmu.
Nah, jadi gabungan ayat ini, inna safa wal marwata min syairillah, min babil aula al-Quran, syiar min syairillah, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi yang tidak mau memuliakan syiar Allah itu menunjukkan hatinya tidak bertakwa. Untuk melihat di IPB. Saya pernah sholat di masjid IPB. Nah, Bogor, Institut Pertanian Bogor. Ketika khutbah Jumat. Nah, kawan kita nggak dikenal itu duduk gini. Khutbah. Quran taruh di sini. Sejadah harapannya. Quran ditaruh di lantai, di depan dia, kaki diangkat. Nah, orang dicium pakai kepala atas, saya pakai kepala bawah. Nah, itu yang dikatakan ahli sunnah itu. Yang katakan Muhammad sunnah Nabi. Paman hajjal baita, maka siapa saja melakukan haji ke Baitullah, aw ya'tamara, atau melakukan umroh, wala junaha alaihi, maka tidak ada dosa terhadapnya, ayat tawafa bihima, bahwa dia tawaf dengan keduanya Safa dan Marwah. Nah, tawaf di sini mana sa'i. Nah, kalau kita pahami ayat sepintas lalu, tidak ada dosa untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Apa hukum sa'i? Irfan, enggak dosa kalau sa'i antara Safa dan Marwah. Apa hukum sa'i? Boleh, enggak wajib. Tapi di mana ulama memahaminya wajib? Maka dipahami ayat ini dengan asbabun nuzulnya. Nanti akan ada uraian berikut. Wa man tatawwa'a khaira, siapa saja yang melakukan ibadah sunat akan kebaikan. Tatawwa khaira, melakukan tatawwu, haji sunat, umrah sunat. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah tu berterima kasih lagi Maha tahu. Tahlilul lafzi, merungkai lafaz demi lafaz. Satu, Safa Marwah. Safa menurut asal bahasa maknanya hajarul amlas, batu licin. Nah, itu masa makna daripada Safa. Wa istisqaquhu min Safa, dan mengambilnya Safa dari kata-kata Safa. Idza khalas, apabila dia licin. Wa minhu, diantara Safa itu Safwan. Nah, Safwan itu juga mana batu licin. Hajarul amlas susul, batu licin yang keras. Safwan. Qala ta'ala, famathaluhu kamasali Safwan, perumpamaan sedekah orang riya seperti batu licin. Wa alaihi turab, di atasnya ada tanah. Fa asabahu wa bilum fatarakau soda, lalu kena hujan, jadilah dia tinggal licinnya saja. Nah, jadi Safwan. Nah, Safa itu jamak mufradnya Safa. Nah, karena di atas bukit Safa itu bukan hanya satu batu licin, tapi banyak batu-batu licin. Nah, kawan saya orang Kalimantan, nah tinggal di batu licin. Nah, mereka bilang di Bali, batu licin. Inna, berkata Jarir, inna iza qara'al adu sofatana
li aqwalina hajaran asammu saluda. Enggak mengerti maksudnya. Berkata Imam Mubarid, sofa kullu hajarin la yukhalitu ghairu min turabin aw tinin. Sofa itu adalah setiap batu yang tidak bercampur dengannya oleh selain batu dari tanah atau tanah. Dari tanah atau tanah, sama, turab atau tanah. Nah, antum yang ikut kemarin gali-gali situ, maka ketemu berbagai macam batu. Ikut mecahin batu? Nah, batu yang mana yang mudah dipecahin? Kapur? Batu yang bercampur dengan tanah? Tapi kalau ketemu asli batu, nggak ada campurannya, nah itu nggak bisa dipecahkan, sangat keras sekali. Maka kata Imam Mubarid, setiap batu yang murni batu, nggak ada campuran tanahnya, maka itulah yang makna dengan sofa. Maka sofa ada makna murni. Adapun marwah, berkata Khalilur Rahman, Khalil berkata Khaliluddin, dianya marwah adalah minal hijarah, dari batu, maka na abyad amlas sulban syadidas salabah. Lebih gawat lagi ternyata. Marwah itu adalah sesuatu yang ada ia putih, licin, keras, sangat keras. Itu marwah. Jadi sofa batu licin, marwah batu putih licin. Jamaknya marawun. Seperti tamroh dengan tamarun. Marwatun marawun, tamratun tamarun. Berkata Abu Du'aib, hatta ka'anni lil hawadis marwah bisafai syairi kulli yaumin yuqra. Juga enggak paham. Berkata Imam Alusi, waqad sara fil urfi alamain li maudi'ain. Sungguh jadi ia makna yang tadinya adalah batu licin, keras, pada huruf menjadi dua alam, dua nama, alamaini, dua alam, dua nama, limaudi'aini, bagi dua tempat, maksudnya jabalain, dua gunung, ma'rufain, yang dikenal kedua-duanya di Makkah, lil ghalabah. Nah, untuk ghalabah, penamaan secara ghalabah. Kemudian sya'irallah, min sya'airillah. Sya'airillah itu jamak sya'irah. Dianya sya'irah menurut bahasa alama, lugatil alama, wahia fil lughah al-allama. Alama, tanda, enggak tasdid. Wahia, dianya syairah menurut bahasa adalah alamatu, tanda. Wa minhu, diantaranya adalah syiar, bagi tanda. Atau asy'arul hadiah, seseorang telah asy'ar, akan hadiah. Apa maksudnya asy'ar? Ai ja'ala lahu alamah, dia telah menjadikan baginya hadiah, maksudnya hewan hadiah untuk tanah haram, sebagai tanda supaya dikenali sesungguhnya hewan itu hadiah, yakni dengan cara melukai punuknya, kemudian menggantungkan sendal di lehernya. Itu cara memberi tanda ini onta hadiah.
Nah, memberi tanda kepada unta hadiah itu namanya asy'arul hadiah. Jadi asy'ara itu memberi tanda. Berarti syaira maknanya tanda. Jadi syiar adalah tanda-tanda keagungan Allah. Tanda-tanda kemuliaan Allah. Wal muradu anna hadainil mawdi'aini min alamati dinillah. Yang dimaksudkan adalah sesungguhnya dua tempat, yaitu Safa Marwah, itu termasuk dari tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari ma'alimihi, tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala, wa mawadi'i ibadati, dan tempat-tempat ibadah kepada Allah. Mawadi'i ibadati, tempat-tempat ibadah kepada Allah. Wasya'air, kalimat sya'air digunakan, dipakai, tutlaku digunakan, dipakai, diucapkan ala kulli ma'alimiddin, atas setiap tanda-tanda agama, allati ta'abbadnallaha ta'ala biha, tanda yang kita beribadah kepada Allah dengannya tanda, seperti tawaf, sa'i, adzan. Nah, tawaf, sa'i, adzan. Jadi semua tempat yang berkaitan dengan ibadah itu namanya syiar. Itu namanya syairillah. Nah, mihrab syiar. Gua, tempat Nabi berkhalwat, syiar. Gua, tempat Nabi bersembunyi, syiar. Maka nggak ada salahnya kalau seseorang itu naik ke sana, masuk ke gua itu. Nah, Mutawif kami yang berdarah Wahabi dikatakan itu situ gua Hira. Kita nggak naik ke situ, nggak ada dalilnya. Ngomongnya begitu. Nah. Kubur para ulama syiar. Kubur Syekh Burhanuddin syiar agama. Tapi kalau salah dalam menyikapinya, ya tetap salah. Yang dibetulkan menyikapinya, bukan menziarahinya. Nah, jadi kata-kata syair digunakan kepada setiap tanda-tanda agama, simbol-simbol agama yang kita beribadah dengan simbol tersebut, yaitu tawaf dengan Ka'bah, sa'i, Safa Marwah, adzan, syiar waktu salat, kemudian masjid, tempat ibadah, kemudian makam Nabi. Nah, itu puncak dari segala syiar. Nah, Sayyidina Rasul adalah puncak dari segala syiar. Sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi memberi judul, yaitu Ziyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena mereka banyak uang, punya percetakan sendiri, ganti Ziyaratu Masjidin Nabi. Nah, dia kitab Riyadhus Shalihin, antum apa judulnya? Pakai judulnya Ziyaratun Nabi, itu masih karangan, masih percetakan ahli sunnah. Tapi kalau udah berjudul Ziyaratu Masjidin Nabi, itu udah cetakan Wahabi. Nah, lebih daripada 60 kitab. Ada salah satu ulama ahli sunnah meriset 60 kitab ahli sunnah yang markarobah. 60. Hajja, lihat ke belakang,
Inna safa wal marwa min syairillah faman hajja. Hajja itu apa? Hajja yaitu hajj menurut bahasa mana qasdu, bermaksud. Wa iksar taraddud ila syai', sering mondar-mandir ke sesuatu, itu namanya hajj. Berkata syair, alam ta'lami ya umma amrah annani tukhati'uni raibuz zaman li akbara wa ashhadu min awfi hululan kathira yahujjuna baitaz zabraqan muzaffara, yakni yuksiruna taradduda ilaih. Maksud yahujjuna baitaz zabraqan muzaffara, maksudnya mereka sering mondar-mandir ke sana li su'dadihi wariyasati. Su'dadih kecintaannya, kepemimpinannya, dan riyasah sama maknanya, su'dadi. Di dalam syair, wa fi syar'i, haji menurut syarat, wa fi syar'i, haji menurut syarat, atau kepada fil lughah, al hajju fi syar'i huwa qasdul baitul atiq, bermaksud mendatangi baitul atiq li ada'il manasik, untuk menunaikan berapa rangkaian ibadah, di antaranya tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah haji yang lainnya. Aw ya'tamara. Nah, umrah menurut bahasa adalah ziarah. Umrah menurut bahasa adalah ziarah. Mu'tamir, orang umrah artinya zair, orang yang ziarah. Li'annahu ya'murul makan. Kenapa disebut ziarah itu umrah? Kenapa ziarah disebut umrah? Padahal mana umrah adalah memakmurkan. Karena sesungguhnya orang ziarah itu memakmurkan sebuah tempat dengan sebab ziarahnya dia kepada tempat tersebut. Nah, itu di Pariaman ada satu tempat makmur karena menziarahi makam seorang syahid, nah, pembunuhan anak Karkut. Banyak orang datang, itu termasuk waliun min awliyaillah. Sampai orang dagang di situ, jual es, jual gorengan. Sampai orang pengen makan, mana gorengan yang dijajakan sepanjang kampung. Terpaksalah pedagang gorengan itu datang ke situ jualan. Masya Allah, nggak tahu lah, apakah bagus nggak bagus, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Nah, wali nggak wali, Allah yang tahu. Wala tuzaki ahadan, tidak boleh mensucikan seseorang. Nah, hanya dia yang tahu. Tapi menurut tanda-tandanya iya, tapi memastikan nggak boleh. Ketika seorang meninggal dunia syahid, nah satu orang mengatakan di hadapan Sayyidina Rasul bahasanya ini adalah ahlul jannah, maka Nabi menegurnya. Jadi nggak boleh memberikan kesaksian, cuman ada bisyarah, nah tanda-tanda positif. Nah, itu namanya ziarah, zair. Orang ziarah kenapa disebut umrah? Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan. Itu kan makna umrah. Kenapa maknanya di zair? Karena orang ziarah bisa memakmurkan tempat karena banyaknya. Qala syair, laqad sama Ibnu Ma'mar hinna tamar. Nah, demi sungguh memberi nama oleh Ibnu Ma'mar ketika dia melakukan umroh. Dalam syarat
Umrah menurut syara adalah ziaratul bait, mengunjungi Baitullahil Haram liadai nusukin muayyanin, untuk menunaikan ibadah tertentu, yakninya tawaf, sa'i safa marwah, mencukur dan menggunting. Jadi umrah itu amalannya pendek sekali. Datang, niat umrah, sampai di Ka'bah, keliling 7 kali. Lepas itu sholat 2 rakaat. Kemudian jalan, lakukan sa'i. Selesai sa'i, gunting rambut sendiri. Nah, sudah selesai. Maka kalau antum yang pergi, bisa umrah setiap hari sekali. Kalau orang tua mungkin diselangi, sehari umrah, sehari istirahat, sehari umrah, sehari istirahat. Nah, satu lagi pemahaman Wahabi yang perlu antum ketahui, tidak boleh umrah diulang-ulang. Sekali datang sekali saja, nggak ada umrah ulang-ulang 2 kali 3 kali, itu nggak ada. Nabi nggak pernah buat. Nah, bagus. Nah, bikin kaya travel. Nah, kita umrah kedua kali nggak ada. Kita 3 kali, kita 4 kali nggak ada. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah, umrah setiap hari nggak ada masalah. Hari ini untuk dia, besok untuk emaknya, besok untuk bapaknya, besok untuk neneknya, besok untuk kakeknya. Nah, besok untuk anak yang belum lahir. Nggak boleh. Nah, jadi makna umrah, melakukan menziarahi Baitullah hanya untuk ibadah tertentu, maka tidak termasuk umrah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah sampai akhirnya, ma huwa ma'ruf fil fikih, hal-hal yang diketahui dalam ilmu fikih. Kemudian ada bahasa janah, junah. Junah dengan dhamma mim. Tadi malam junuh artinya. Condong. Janah, sayap. Junah dengan dhamma mim, mailu ilal itsm, condong ke dosa. Nah, cenderung kepada dosa. Katakil bukan condong ke dosa. Junah itu ismu nafsu, memang dosa itu. Dosa itu sendiri, itu yang junah. Sumya junahan li'annahu mailu ilal batil. Disebut dosa dengan dosa. Kenapa disebut ism dengan junah? Karena ism itu mailu ilal batil, cenderung kepada kebatilan. Jadi makna junah itu cenderung, junah junuh sama. Qala fi lisanil Arab, janaha ay mala, condong ya seseorang. Janahatin naqa, telah janah oleh onta, artinya idza malat, apabila condong ia onta di antara atas salah satu 2 bagiannya. Ala ahadis shiqqai, atas salah satu 2 bagiannya. Ibarat sebelah. Janahatis safina, nah, telah condong oleh perahu, kapal. Idzan tahat ilal ma'il qalil, apabila disampai ke air yang sedikit. Fala zikat bil ardi, lalu lengket dengan tanah. Fala tamdi, lalu enggak jalan. Itu maknanya janahatis safina, kandas. Nah, telah kandas oleh perahu. Ini yang paham, ini orang tinggal di pantai. Nah, baru paham mana janah. Janaha. Qala Ibnu al-Athir, wa qad takarrar junah fil hadis. Sungguh berulang-ulang kalimat junah dalam hadis. Fa aina warad, maka di mana saja ketemu, di mana saja dia terdapat, maka maknanya adalah itsmu wal mailu, dosa dan condong. Jadi dalam banyak hadis itu banyak kalimat junah. Maka apa saja, di mana saja terbaca hadis Nabi kalimat junah, maknanya 2, dosa 1, condong 1. Kau nggak perlu lagi lihat kamus.
Dua itu saja pilihannya untuk hadis Nabi. Nah, maknanya adalah la isma alaikum wala haraj. Tidak ada dosa terhadap kalian, tidak ada dosa atau tidak ada beban, tidak ada tadyiq, penekanan atau penyempitan paru-paru. Apa bahasa yang lain? Tadyiq, menyempitkan, menyulitkan. Fis sa'i, di dalam sa'i antara Safa dan Marwah. Yatufu ay yatatawafu. Ay yattawafa, maaf. Yattawafu itu asal kalimatnya yatatawafu. Diidghamkan ta ke dalam ta. Sama dengan muzammil. Muddathir, asalnya mutazammil, mutadathir. Nah, itu dalam Kailani bab tafa'ala. Nah, boleh diganti taknya dengan huruf fa fi'ilnya. Nah, pada bab tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan boleh diganti fa-tanya dengan huruf fa fi'il kalau fa fi'ilnya huruf ta, zai, dal, zal, zo, to, sad. Nah, pastikan lagi. Nah, jadi yattawafu ay yatatawafu, diganti ta dengan ta, yattawafu. Makna ijmali, makna secara global. Yaqulullahu jalla sana'u ma ma'na, berfirmanlah Allah yang maha tinggi keagungannya, ma makna sesuatu yang maknanya begini. Uraian daripada ayat tadi kira-kira begini kalau dijabarkan. Inna safa wal marmata ayyuhal mu'minun, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwa, wahai orang-orang beriman, itu termasuk dari alamati dinillah, tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati ja'alaha, yang menjadikan akannya tanda-tanda oleh Allah, li'ibadihi, bagi hamba-hambanya Allah, sebagai ma'laman wa masyara, tanda dan tanda. Nah, ma'lam tanda, masyar juga tanda. Ya'budunahu indaha, mereka menyembah akannya Allah, mereka menyembah akannya Allah di dekatnya tanda, dengan doa, dengan zikir, dengan seluruh bentuk-bentuk kurbat, ibadah-ibadah. Nah, itu sebabnya sebagian daripada masyarakat muslim mereka berdoa dekat maqam Nabi SAW, tapi diusir oleh penjaganya. Dia nggak nanya ke kita dulu, kalian minta ke Allah atau ke Nabi? Padahal kita minta ke Allah, teman, dekat kubur Nabi. Minta kepada Allah dekat kubur para syuhada. Minta kepada Allah dekat kubur para aulia. Karena semua itu syiar, tanda-tanda agama Allah. Nah, tanda-tanda agama Allah, sehingga Ka'bah itu setiap pojok dan sudutnya ada doa-doa tertentu, ada zikir-zikir tertentu. Nah, kalau bingung kata ulama, baca aja Rabbana Atina sekelilingnya.
wasa'yu baina hadainil jabalain syairah. Sa'i antara ini dua gunung itu merupakan syiar, merupakan satu tanda dari tanda-tanda agama, mansakun min manasikil hajj, termasuk satu ibadah dari beberapa rangkaian ibadah haji, la yasihu tafritu fih, tidak boleh terledor di dalamnya. Tidak boleh tafrit, terledor atau mengabaikan, tidak peduli di dalamnya. Kenapa tidak boleh tidak peduli? Kenapa tidak sah terledor? Li'annahu tasyri'ul hakimil alim, karena itu adalah perintah dari Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Siapa Allah? Padahal alladzi amara bi khalila, zat yang telah memerintahkan ia zat dengannya sa'i khalilahu, kepada khalilnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hina sa'ala rabbah, kapan Allah perintahkan? Ketika meminta ia Nabi Ibrahim agar Rabbnya ayyuriyahu manasikal hajj, supaya Allah memperlihatkan kepadanya Nabi Ibrahim, supaya Allah mengajarkan kepadanya Nabi Ibrahim manasik haji. Nam yuriya artinya mengajarkan. Hal ini sudah dibahas juga dalam tafsir ini. Ra'yun kadang-kadang bermakna ilmun, ilmun kadang mana ra'yun. Jadi memperlihatkan artinya mengajarkan. Dalam firman Allah yang berbunyi wa arina manasikana, ya Rabb, ajarkan kepada kami manasik-manasik kami. Wa tub alaina, beri taubat kepada kami, innaka antat tawwabur rahim. Faman qasada minkum ayyuhal mu'minun baitallahil atiqa lil hajj, maka siapa saja yang datang ia dari kalian wahai orang-orang beriman. Paman qasada, siapa saja yang datang ia minkum dari kalian wahai orang-orang beriman, ke Baitullah, ke rumah Allah yang merdeka. Untuk apa? Untuk haji. Au qasadahu liziarah, atau datang kepadanya Baitullah untuk berkunjung, maksudnya umrah. Fala yataharrajanna, maka jangan sekali-kali merasa berdosa ia orang beriman. Jangan sekali-kali merasa berdosa ia salah seorang kalian dari tawaf antara keduanya. Kenapa? Izla isma alaih, karena memang tidak ada dosa di atasnya. Wala haraj, tidak juga ada dosa. Haraj dan ismana sama. Li'annahu innama yas'alillah, karena sesungguhnya salah seorang kalian hanya saja dia sa'i untuk Allah. Hanya saja dia sa'i untuk Allah, bukan untuk Safa dan Marwah. Jadi gak usah merasa berdosa, gak usah terlintas dalam hati, untuk apa kita lari-lari antara Safa dan Marwah? Apakah kita mengagungkan bukit Safa dan Marwah? Apakah kita mensekutukan Allah dan bukit Safa dan Marwah? Kata Allah, jangan ada perasaan seperti itu, karena kalian itu melakukan perintah Allah. Nah, karena kalian melakukan perintah Allah, imtisalan li amrih, karena menjunjung tinggi bagi perintahnya Allah, wa talaban li ridha, karena mencari bagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikun yatufuna lil asnam, sementara orang-orang musyrik mereka tawaf untuk patung. Jadi
ternyata asbab musababnya, asal usul kenapa orang beriman merasa berdosa, karena perbuatan itu dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga ketika sahabat mondar-mandir antara Safa dan Marwah, dia ingat sebagian mereka kepada memori yang mereka buat sebelumnya. Karena mereka dulu melakukan hal itu tapi untuk berhala. Karena masyarakatnya melakukan lari Safa dan Marwah untuk berhala. Sekarang dibuat ketika Islam itu ada rasa berdosa. Maka itu yang dinafikan. Jangan kalian merasa berdosa. Tidak usah merasa berdosa. Maka jangan sampai dipahami sa'i hukumnya sunat. Nggak ada dosa kalian untuk tawaf. Bukan nggak ada dosa. Dosa kalau nggak tawaf. Nggak sah kalau nggak tawaf. Lalu kenapa bilang nggak ada dosa? Karena ketika itu para sahabat merasa berdosa karena menyerupai orang musyrik. Lalu dinafikan perasaan itu. Nah, itu makna la junaha. Wa antum tatufuna lillahi rabbil alamin, padahal kalian tawaf untuk Allah rabbil alamin. Nah, kalau boleh kita istiqnas dengan penjelasan ini. Nah, ketika antum mendengarkan bahasanya pernyataan Wahabi, orang-orang Maulid itu sama dengan orang-orang Nasrani memuliakan tradisi mereka, maka katakan, enggak usah wahai orang-orang Maulid merasa berdosa karena serupa dilakukan oleh Nasrani, kata mereka serupa, karena kalian adalah imtisal li awamirillah. Mana awamirillahnya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, istiqnas bukan dalil. Fahum yatufuna bihima fala tatsruku tawafa bainahuma, maka jangan kalian tinggalkan tawaf antara Safa dan Marwah khasyata tasabbuh bil musyrikin, karena khawatir menyerupai orang-orang musyrik. Fahum yatufuna bihima kufra, maka mereka orang musyrik tawaf dengan Safa dan Marwah karena kekufuran. Wa antum tafuna biha imanan, sementara kalian tawaf lari-lari antara Safa Marwah karena iman, karena tasdiqan li rusuli, membenarkan bagi Rasulku, ta'atan li amri, taat kepada perintahku, fala isma wala junaha alaikum, maka tidak ada dosa terhadap kalian pada tawaf dengan keduanya. Itulah makna dosa di sini. Wa man tatawwa bil haji wal umrah, siapa saja melakukan ibadah sunnah dengan haji dan umrah setelah menunaikan hajinya wajib di atasnya, fa innallaha syakirun lahu, Allah berterima kasih kepadanya, ta'atah, nah akan mentaatinya Allah, dan Allah membalasi di atasnya sebaik-baik balasan pada hari kiamat. Nah, ini juga menjadi dalil kepada pemahaman Wahabi yang mengatakan sekali umroh saja, tidak boleh diulang-ulang. Dalilnya adalah wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, karena mereka nanti akan berargumen ketika Nabi melakukan umratul qada setelah 1 tahun Hudaybiyah, Nabi melakukan berapa kali? Kita akan jawab sekali. Nah, kalau sekali, kenapa kalian datang sini bikin 2-3 kali? Jawabannya adalah wa man tatawwa khaira, orang melakukan umroh sunnah setelah menyelesaikan umroh wajibnya sekali seumur hidup, Allah syakirun alim. Sababun nuzul. Nah, cukup insyaallah.